Baik, mungkin akan saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah mau gabung di Knowledge Sharing kali ini yang berjudul Bagi-bagi ilmu seputar sistem informasi, sistem analis, dan web development. Boleh di next. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengenalan sistem analis. Next. Apa itu sistem analis? Sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menganalisis, merencanakan, dan mendesain sistem informasi yang efektif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Mereka memahami kebutuhan teknologi informasi dan proses bisnis organisasi tersebut untuk mengembangkan solusi yang tepat. Next. Pengetahuan dan keterampilan. Di sini ada 6 aspek yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis, yaitu yang pertama ada teknis, di mana sistem analis mampu memahami mengenai teknologi. Lalu kedua ada bisnis, di mana sistem analis juga harus tahu mengetahui tentang proses bisnis. Lalu di sini ada analitik, di mana sistem analis memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan masalah. Lalu di sini ada komunikasi, di mana seorang sistem analis harus mampu bisa menjembatani komunikasi antara audiens teknis dan non-teknis. Lalu di sini yang kelima ada interpersonal, di mana sistem analis juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan manajemen yang baik. Lalu yang keenam adalah, di sini adalah etika, di mana sistem analis harus berlandaskan dengan etika, di mana sistem analis harus adil dalam menangani setiap permasalahan dan harus dan dapat melindungi informasi mengenai rahasia. Lalu next. Di sini ada fungsi sistem analis. Ada 6 fungsi sistem analis yang pertama adalah menganalisis kebutuhan bisnis, di mana sistem analis bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis dari suatu organisasi. Mereka melakukan evaluasi mendalam terhadap proses bisnis yang ada, mengidentifikasi masalah dan menentukan kebutuhan pengguna serta sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan bisnis. Lalu kemudian adalah melakukan perancangan sistem, di mana di dalam perancangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan bisnis, sistem analis merancang sistem informasi yang sesuai. Mereka mengembangkan rencana yang detail mengenai bagaimana sistem tersebut akan bekerja, termasuk alur data, fungsi-fungsi sistem, dan interaksi antara pengguna dengan sistem. Lalu kemudian ada koordinasi tim, di mana seorang sistem analis sering bekerja sebagai penghubung antara tim teknis dan non-teknis dalam mengembangkan sistem. Mereka memastikan bahwa kebutuhan bisnis dipahami oleh tim pengembang dan solusi yang dihasilkan memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Lalu kemudian adalah pengujian dan implementasi, di mana di sini juga seorang sistem analis terlibat dalam tahap pengujian sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, dan mereka juga dapat terlibat dalam proses implementasi sistem ke dalam lingkungan operasional, memastikan transisi yang dimulus dari sistem lama ke sistem yang baru. Kemudian sini ada dokumentasi dan pelatihan. Sistem analis membuat dokumentasi lengkap mengenai sistem yang dibuat, termasuk panduan pengguna dan spesifikasi teknis. Mereka juga dapat memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara penggunaan sistem dengan efektif. Lalu yang keenam ada pemeliharaan dan peningkatan. Setelah implementasi, sistem analis dapat bertanggung jawab untuk memelihara sistem dan melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi terkini. Next. Peran sistem analis. Di sini sistem analis merupakan sosok kunci menganalisis bisnis, mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan, dan merancang sistem informasi untuk menerapkan gagasan-gagasan tersebut. Next. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas tentang metodologi dalam IS development. Will di next. Nah, jadi metodologi pengembangan sistem informasi ini memiliki beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, di antaranya adalah apa itu metodologi, kemudian kenapa harus mengadopsi suatu metodologi, apa yang dimaksud dengan metodologi yang baik dan masuk akal, kemudian apa saja jenis-jenis metodologi yang ada, dan apa saja kriteria pemilihan dalam metodologi. Boleh di next. Jadi metodologi itu adalah kumpulan prosedur, teknik,
alat, dan juga bantuan dokumentasi yang akan membantu pengembang sistem dalam mengimplementasikan sistem yang baru. Jadi di dalam setiap prosesnya nanti akan didefinisikan dengan jelas aktivitas apa yang dilakukan, kemudian siapa aktornya, alat yang digunakan, dan lain-lainnya. Next. Nah, kenapa sih kita harus mengadopsi suatu metodologi? Jadi dalam proses pengembangan sistem, adopsi metodologi itu bisa memberikan beberapa manfaat berikut. Yang pertama adalah end product yang lebih baik. Jadi adopsi metodologi dalam pengembangan sistem itu bisa menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Nah, metodologi pengembangan sistem itu dirancang untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu bisa selesai dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nanti produk akhirnya itu bisa jadi lebih berkualitas, efisien, dan tentunya memenuhi kebutuhan pengguna. Karena kita semua tahu bahwa pengembangan sistem itu tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kebutuhan pengguna yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah proses development yang lebih baik. Nah, penggunaan metodologi itu melibatkan serangkaian langkah dan prosedur. Rangkaian langkah dan prosedur tadi itu akan membantu proses pengembangan dan memastikan bahwa semua aspek penting yang sudah dipertimbangkan itu ada. Selain itu, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa penggunaan metodologi bisa membantu pengembang sistem sehingga nanti sistem informasi itu bisa lebih efisien. Yang terakhir adalah proses yang terstandarisasi. Jadi standar dalam metodologi itu sudah konsisten, dia mencakup. Jadi disebut ada fase, individu, penyampaian standar, dan juga alat yang dipakai. Jadi karena dengan adanya standar ini, prosesnya itu bisa jadi lebih terstruktur dan bisa diprediksi. Akhirnya itu nanti apa? Kita bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir. Next. Nah, di sini ada sistem development life cycle atau siklus yang dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, SDLC itu pendekatan yang bentuknya masih formal, artinya secara umum pengembangan sistem itu masih berpatok pada iterasi berikut. Nah, makanya kenapa cycle, karena dia bisa jadi prosesnya berulang-ulang. Nah, kalau SDLC ini bisa dibilang proses yang tradisional atau dipakai pertama kali oleh pengembangan sistem informasi. Jadi rangkaian strukturnya itu ada analisis sistem, kemudian perancangan sistem, pemrograman dan pengujian, kemudian implementasi, sampai operasi dan pemeliharaan. Nah, tadi kan kita bilang sistem development life cycle, judulnya cycle kan, karena dia itu berpotensi ada perulangan proses. Jadi masing-masing proses itu akan berurutan dan kemungkinan akan kembali lagi ke proses sebelumnya. Next. Nah, SDLC ini memiliki beberapa kategori yang bisa dibagi jadi 5. Yang pertama itu adalah berorientasi pada proses, yang kedua berorientasi pada objek, yang ketiga dia tersusun atau structured, kemudian bersifat rapid development atau dia tindakannya cepat. Kemudian yang terakhir ada agile development atau pengembangannya itu gesit, atau kalau bahasa kita sekarang itu satset kali ya. Next. Nah, metodologi itu ada beberapa jenis. Kalau dalam pengembangan sistem informasi itu dibagi menjadi 3. Ada pengembangan terstruktur, pengembangan rapid action, sama pengembangan agile. Next. Nah, yang pertama ada waterfall. Dia ini termasuk dalam pengembangan terstruktur. Sesuai dengan namanya, dia bentuknya seperti air terjun. Jadi berawal dari planning, kemudian ke proses berikutnya itu berurutan, sehingga kalau fase pertama tidak selesai atau belum rampung, maka kita tidak bisa berlanjut ke proses berikutnya. Nah, dengan logika tersebut, maka ketika kita ada di tengah-tengah proses, misalnya nih kita udah sampai di proses desain, kita mau balik lagi ke analisis atau merasa kayak ada yang kurang nih, atau ada kebutuhan yang perlu diperbarui. Nah, untuk waterfall itu agak susah, jadi memang dia sifatnya linear atau tidak ada iterasi. Nah, ini tuh variasi SDLC yang bisa dibilang kaku, karena ya itu tadi agak sulit untuk melakukan
improvisasi. Kelebihannya itu apa? Dia itu sistem requirement-nya itu sudah diidentifikasi jauh sebelum programming dimulai. Dia manajemennya juga baik. Nah, makanya dia itu memang lebih cocok kepada project-project yang sudah didefinisikan secara lengkap terkait stakeholder, kemudian kebutuhannya apa saja, bahkan mungkin dari segi teknisnya juga sistem ini nanti akan punya fitur apa sih, di sebelah mana diletakkannya, prosesnya seperti apa. Nah, itu sudah didefinisikan secara jelas. Kemudian mungkin dari segi kekurangannya waterfall ini yaitu tadi harus didefinisikan dengan jelas sebelum project ini dimulai gitu, harus spesifik juga. Nah, rentang waktunya antara pengajuan proposal dan juga penerapan sistem itu cukup jauh. Jadi klien itu nggak bisa buru-buru minta ke kita untuk saya mau nyobain sistemnya dong, saya mau lihat dong sistemnya gimana. Nah, itu nggak bisa, karena dalam waterfall ini let's say satu project itu butuh sekitar 1 tahunan. Ya, klien itu harus sabar sampai ke tahap sistem itu jadi memang lebih cocok untuk pengembangan sistem yang misal sistemnya itu udah ada gitu. Next, ini ada paralel masih di lingkup pengembangan terstruktur. Dia ini variasi dari bentuk waterfall, karena kelihatan ya. Jadi bentuknya seperti ini, cuman perbedaannya sesuai dengan namanya, dia itu paralel atau ada beberapa sub project yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini gunanya untuk mengatasi masalah penundaan yang lama tadi. Misalkan klien tuh butuh yang greget lah, pengen cepet-cepet lihat gitu kan. Nah, kita tuh bisa menggunakan metode ini dengan cara membagi proses desain dan implementasi ke dalam beberapa sub project. Jadi di sini kita harus melakukan desain umum dulu di bagian yang pertama, desain pertama. Baru nanti kita bagi-bagi itu, ada sub project 1, 2, dan 3, kemudian nanti semuanya bermuara di integrasi. Cuman balik lagi, dengan waktu yang singkat tersebut dan juga nama juga paralel, maka setiap masing-masing sub project ini selain harus jelas kebutuhannya apa dan lain-lain, pengerjaan Anda juga harus tepat waktu. Jadi ketika sampai di integrasi semuanya sudah siap, gak ada lagi ceritanya untuk balik lagi ke desain. Next. Nah, selanjutnya ada PACE. Ini masuknya ke pengembangan rapid action. Bentuknya itu seperti ini. Dimulai dari planning dan juga analisis. Nanti di bagian analisis ini akan dilakukan desain dan implementasi untuk menghasilkan sistem versi pertama. Jadi pada intinya PACE development ini dia dibagi menjadi beberapa versi, itu tergantung dari pengembang itu mau bikin berapa versi gitu. Nah, nanti masing-masing output dari masing-masing versi tersebut itu merupakan input untuk versi selanjutnya. Maksudnya di sini tuh bisa kita lihat ya, setelah implementasi yang pertama itu nanti kan hasilnya sistem versi pertama. Nanti itu bakalan jadi awal untuk analisis dari sistem versi yang kedua. Nah, pembagiannya itu kalau versi yang pertama itu adalah requirement untuk yang sifatnya mendasar dan penting. Jadi secara garis besar semua alur pengerjaan project itu sudah selesai dulu, meskipun mungkin masih ada perlu pengembangan lebih lanjut. Nah, pengembangan lebih lanjutnya itu nanti dilakukan di tahap kedua, sistem versi kedua, sampai akhirnya nanti dapat versi yang diinginkan. Nah, mungkin ngebahas sedikit kelebihannya, dia itu sistemnya bisa dibuat dengan cepat ya. Jadi kalau kekurangannya, sistem awalnya itu tentu aja nggak lengkap dan permintaan itu bisa berkembang. Jadi kalau nggak ada batasan yang jelas antara stakeholder dan juga pengembang, mungkin nanti bisa aja klien tuh mintanya kemana-mana gitu. Next. Nah, di sini ada prototyping. Dia masih dalam pengembangan rapid action juga. Kalau prototyping itu sesuai dengan namanya, jadi kita di sini nggak bikin prototype atau sistem jadi terlebih dahulu dengan fungsi yang minimal, atau istilahnya itu adalah quick and dirty. Nah, jadi planning itu prototyping itu dimulai dari planning, kemudian dilanjut dengan analisis, kemudian didesain dulu kan. Nah, nanti jadilah sistem prototype.
Di sini kita bisa melakukan pengujian terlebih dahulu untuk mendefinisikan beberapa permasalahan yang mungkin baru ditemukan ketika sistem itu masih bentuk prototipe itu tadi. Nah, dari masalah-masalah itu, kita bisa balik lagi melakukan analisis, melakukan desain, kemudian implementasi, sampai akhirnya dapat prototipe yang sesuai dengan kebutuhan. Intinya prototyping ini akan selesai sampai ke prototipe final atau nanti namanya ganti jadi sistem sampai sponsor itu sepakat. Nah, kelebihannya apa? Dia ini bisa sebagai gambaran awal meski organisasi ini belum siap gitu loh. Dalam artian maksudnya apa? Teknologinya belum jelas mau pakai teknologi apa, terus mungkin user requirement-nya belum jelas, bisa jadi. Nah, dia juga bisa meyakinkan klien bahwa timnya ini bekerja dengan baik loh, tidak ada penundaan pekerjaan, jadi klien itu bisa lebih tenang gitu. Nah, revisinya juga lebih cepat, jadi pengguna itu bisa tahu juga apa sih yang bisa dilakukan sistem, apa yang enggak. Karena kita bisa ada aja klien yang mungkin nuntut dalam tanda kutip pengen satu buah fitur, tapi kita sebagai pengembang tuh ngerasa kayak gitu susah loh, nggak bisa loh, nggak penting loh. Nah, jadi dengan pengembangan ini klien tuh bisa tahu kalau bisa tahu isi hati pengembang gitu. Nah, ini tuh harus hati-hati di fase analisis karena masalah dasarnya itu harus terdefinisi dulu dengan baik, karena kalau misalnya salah atau kurang ke depannya itu kan udah bikin prototype, itu bakalan susah lagi gitu loh. Jadi memang fokusnya adalah di bagian analisis. Next. Nah, ini ada yang kedua, throwaway prototyping. Nah, ini model lain dari prototyping. Jadi analisis menyeluruh ini untuk mengumpulkan ide dan informasi. Masalahnya dicobakan dan diselesaikan dengan membuat prototype dulu yang fiturnya belum dipahami dengan begitu jelas. Contoh, kalau pengguna itu nggak tahu sistem entry ordernya nanti seperti apa, jadi tim analisis itu akan membantu ngasih prototipe supaya nanti bisa ketahuan kebutuhannya apa. Tapi desain prototipe nanti itu bukan produknya. Jadi kalau misalkan udah ketahuan, desain prototipe ini akan dibuang sesuai namanya dan akan digunakan yang baru. Next. Boleh di next. Nah, ini yang terakhir ada extreme programming. Ini masuknya ke dalam agile, yaitu aturannya sedikit dan mengurangi banyak pemodelan. Jadi kalau kita pernah pakai Scrum, nah dia prosesnya itu memang iterasi, jadi berulang-ulang. Sistem udah jadi, kemudian dilakukan analisis lagi dan seterusnya sampai sistem itu bisa didapat yang finalnya. Next. Nah, kriteria dalam memilih metodologi itu bisa dilihat di tabel ini ya. Apa saja, ini patokannya ke project sih sebenarnya. Jadi projectnya itu misalkan user requirement-nya belum jelas, nah itu bisa dilihat dari sini metodologi apa sih yang cocok dipakai. Next. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tentang pengembangan kebutuhan, boleh di next. Oke, pertama adalah kita tentang require determination gitu. Jadi pertanyaan kuncinya adalah untuk apa, tipenya apa aja, tekniknya apa aja, challenge-nya ada apa aja. Nah, boleh dilanjut. Next. Nah, require determination ini adalah kita menentukan kebutuhan kita sebenarnya apa aja gitu untuk ngebuat sebuah sistem gitu. Nah, ini pertanyaan kan buat apa ini require determination, yaitu yang pertama adalah ini adalah bagian paling kritis di seluruh SDLC gitu, software development lifecycle ini. Lalu ketika kita menentukan kebutuhannya, ini termasuk fase yang paling mudah ketika kita mau ubah-ubah segala macamnya gitu, entah fiturnya atau enggak tampilannya segala macam. Nah, kebanyakan lebih dari 50% sistem failures-nya adalah karena
mereka tidak bisa menentukan kebutuhan mereka dari yang esensial gitu. Jadi masih kurang baik gitu. Boleh di next. Oleh karena itu, pada tadi 50% sistem failure-nya gara-gara requirement-nya tidak terlengkapi, jadinya gagal gitu sistemnya. Nah, yang perlu ditentukan adalah dua, functional requirement dan non-functional requirement. Nah, functional requirement itu adalah hal-hal yang ada urusannya langsung sama sistemnya, kayak fiturnya, terus juga apa namanya, flow aplikasinya, kebutuhan-kebutuhan yang serupa. Nah, kalau non-functional ini seperti misalkan, wah ini aplikasinya atau webnya harus bisa diakses 24 jam, nggak boleh ada failure gitu, nggak boleh ngedown gitu, dan nggak ada bug segala macam, itu hitungannya non-functional requirement. Boleh dilanjut? Nah, apa yang ditentukan dan siapa yang menentukan? Nah, yang menentukan adalah kolaborasi antara personel bisnis, tim bisnis dan tim IT-nya. Nah, cara untuk menentukannya adalah pakai satu fishbone root cause problem, analisis akar masalahnya, analisis durasi dan analisis teknologi. Boleh di next. Nah, ini adalah fishbone root cause problem. Jadi ini adalah cara kita untuk menentukan sebenarnya problemnya apa gitu. Jadi ini bisa pakai macam-macam sih. Ini ada ini nggak selalu urutan, cuma isinya kurang lebih gini, yaitu people-nya, metodenya, mesinnya, material, measurement, sumber-sumber masalah dari keenam aspek ini, maka kita bisa melihat efeknya, yaitu problemnya apa. Jadi ini salah satu cara untuk mencari akar permasalahan. Oke, boleh di next. Nah, sedangkan kalau duration analysis dan teknologi analysis adalah untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap bisnis proses nih, yaitu itu untuk yang duration. Jadi kita akan membandingkan antara total waktu untuk ngerjain yang A dan total waktu ngerjain yang B dan keseluruhan prosesnya gitu. Habis itu perbedaan yang sangat besar untuk menentukan masalahnya yang bisa diselesaikan dengan cara mengintegrasi beberapa step dan melakukan beberapa step bersamaan gitu secara paralel. Nah, kalau tech analysis adalah kita mengaplikasikan teknologi baru ke dalam bisnis untuk identify benefits-nya gitu. Oke, boleh di next. Nah, untuk teknik mencari requirement determination ini pakai apa? Yaitu pakai wawancara, observasi, kuesioner, JAD, dan analisis dokumen. Nah, kalau wawancara adalah kita langsung ngomong sama stakeholder-nya, observasi kita datang ke perusahaannya, nanya-nanya juga, terus ngelihat environment-nya seperti apa, people seperti apa. Kalau kuesioner ini kita cukup ngirim kuesioner gitu ke stakeholder, ke user, ke calon user, ke orang-orang yang ada kepentingan sama sistemnya gitu. Terus kalau JAD ini adalah sistem tim developernya, tim analisnya bekerja bersamaan dengan tim stakeholdernya secara langsung. Jadi dikerjanya bareng-bareng jadi satu tim gitu. Makanya namanya joint application development, digabung. Nah, habis itu yang kelima adalah dokumen. Jadi kita bakal mintain dokumen dari stakeholdernya, dari perusahaannya lah, dari orang-orang yang menggunakan, calon menggunakan. Kita mintain dokumen hal-hal yang ada urusannya sama ini. Bisa kita coba baca kebutuhannya, masalahnya, solusi yang mungkin kita dapat. Habis itu barulah ditentukan kebutuhannya. Oke, boleh di next. Nah, ini komparasinya antara interview, JAD, kuesioner, dan dokumen analisis dan observasi gitu. Mulai dari tipenya, kedalaman informasinya, banyaknya informasinya, integrasi informasi, involvement tuh keikutsertaan pengguna dan juga biaya gitu. Ini bisa lihat dari diagram table ini sebagai gimana cara kita menentukan kita mau pakai apa cocoknya. Boleh next. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza, silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan membahas pengenalan web developer. Jadi apa ya sih web developer itu? Web developer adalah seorang yang berfokus di bidang teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi website. Jadi peran mereka dapat mencakup dari pengembangan front end atau tampilan pengguna atau
bisa juga jadi back end. Jadi tugasnya untuk mengembangkan logika server atau database atau keduanya, yaitu full stack developer. Oke, selanjutnya, peranan seorang web developer itu apa sih? Jadi ada front end dan back end. Oke, jadi front end ini bertanggung jawab untuk mengembangkan bagian depan atau bisa jadi dari tampilan atau jadi interaksi dari penggunanya. Untuk kompetensinya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk backend berfokus pada pengembangan bagian belakang atau bisa dari server, database, atau logika dari pemrogramannya itu sendiri. Yang kompetensinya ada 3, yang pertama PHP, yang kedua Java, dan yang ketiga mungkin database. Di sini ada 4 konsep dasar yang dimana terdapat create, read, update, delete yang biasanya disingkat jadi CRUD. Jadi 4 dasar yang sering digunakan dalam sistem manajemen basis data dan aplikasi website untuk berinteraksi dengan datanya. Konsep dasar ini untuk create itu metodenya menggunakan post, kalau read metodenya menggunakan get, untuk update metodenya menggunakan update, untuk delete metodenya menggunakan delete. Oke, kita next ke contoh query-nya. Contoh ini untuk web process method post. Jadi method post ini biasanya digunakan untuk menambahkan data dari database dengan menaruh algoritma dari controller dan model. Selanjutnya ada method get yang dimana untuk membaca data dari database dan akan menampilkan data pada halaman view. Untuk method update itu mengambil data dan datanya akan diperbarui melalui formulir update gitu. Untuk yang method delete, jadi konsepnya mengambil data yang akan dihapus dengan query database delete, method delete itu tadi. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa diisi link absensinya yang udah dikirim di link. Buat teman-teman mungkin yang bisa on cam, mungkin bisa on cam dulu ya, mau melakukan dokumentasi sebentar. Sisa waktunya juga nggak lama lagi kok.